Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat di mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahukan kita. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh, tongkat pengembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus,
maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah kerajaan yang telah tiba, kerajaan Bapa kita Daud. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat seksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, perayaan hari Minggu ini, Hari Raya Kristus Raja, menandai bahwa kita sudah berada di penghujung lingkaran liturgi, kalender liturgi gereja kita bagi tahun E. Dan minggu hadapan kita akan masuk di dalam minggu Advent yang pertama, minggu baru, yaitu bagi tahun B. Dan saudara-saudari, di dalam renungan kita pada hari Minggu ini, sejak kita merayakan dari permulaan Advent tahun lalu, dan begitulah ya lingkaran pusingan dia, Advent, Christmas, kelahiran Yesus, dan kita masuk minggu biasa sekejap, dan kita masuk minggu Prapaskah dan Paskah, yaitu di mana Yesus di dalam pengorbanannya di kayu salib, akhirnya minggu biasa, dan seterusnya di akhir penghujung kalender, lingkaran kalender liturgi ini, kita merayakan Kristus Raja. Jadi saudara-saudari, ini sebanyak lingkaran kalender liturgi gereja kita ini seakan-akan ataupun seumpama satu katekesis. Ya, sejak Yesus dilahirkan dan ataupun kehadirannya, inkarnasinya di dunia, dan setelah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupannya, yaitu khususnya di dalam penderitaan, pengorbanannya di kayu salib, dan kebangkitannya pada hari raya Paskah dan seterusnya, itu adalah seakan-akan katekesis, seumpama katekesis pada kita. And in the end, penghujung liturgi kalender ini kita ditanya, so siapakah Yesus bagi Anda? Who is Jesus for you? Adakah Yesus itu adalah Tuhan? Adakah Yesus itu hanyalah kawan biasa ataupun orang biasa dalam sejarah manusia? Adakah Yesus itu adalah Tuhan, pemerintah? Adakah dia adalah Raja Allah semesta alam? Adakah dia Tuhan yang meraja di dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudari, dalam renungan kita pada hari Minggu ini juga kita ditanya, siapakah Yesus? Jadi saudara-saudari, kita lihat ataupun kita lihat dahulu di dalam situasi kehidupan kita. Ya, kita melihat di seluruh dunia ataupun sejarah dunia, kita melihat ada raja ataupun pemerintah yang sungguh-sungguh baik, terkenal dengan sejarah yang baik, pemerintah yang baik hati terhadap rakyatnya, pemerintah yang sering mendampingi dan mendahului rakyatnya, pemerintah yang melupakan kepentingan dirinya demi kepentingan rakyatnya. Ada pemerintah seperti ini. Saya pasti kita semua tahu ada pemerintah seperti ini di seluruh dunia, di dalam sejarah manusia. Ada pemerintah yang sanggup dibunuh, sanggup mati oleh pengganas ataupun oleh orang yang tidak menyukai mereka. Sebab mereka ini adalah pemerintah yang baik, sentiasa menegakkan keadilan dan mendahului rakyatnya. Namun saudara-saudari, di dalam sejarah yang lain, bagi pihak yang lain, kita juga pernah melihat ada pemerintah yang kurang baik, pemerintah yang terkenal dengan kejahatannya, pemerintah yang terkenal dengan ketidakadilannya, pemerintah yang gila kuasa, pemerintah yang memanipulasi, pemerintah yang ada merampas hak dan kekayaan rakyatnya, pemerintah yang melakukan apa sahaja jenis pemerintahan seperti pemerintahan kuku besi bagi mengekalkan
kuasa ataupun taraf standar yang dia ada. Namun saudara-saudari, pemerintah seperti ini tidak seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pemerintah, adalah Tuhan, adalah Raja yang rendah hati, yang sendiri turun ke dunia demi penyelamatan manusia. Dia adalah pemerintah, dia adalah Tuhan yang sedia diseksa, disingkirkan oleh masyarakatnya sendiri, ditolak dan dibunuh di kayu salib. Inilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, kalau kita lihat juga di dalam kitab ataupun kitab Yeskiel, pembacaan pertama sebentar tadi yang telah kita dengar, kita diberitahu apakah jenis Raja Yesus Kristus itu. Dia adalah seorang gembala yang bersedia melakukan apa sahaja demi domba-dombanya. Dia bersedia, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan di dalam pembacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, saudara-saudara, kita diingatkan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang mati di kayu salib demi penyelamatan manusia. Inilah Raja, inilah Tuhan kita, inilah pemerintah kita, saudara-saudari. Jadi mungkin di dalam tahap ini kita bertanya pada diri kita, adakah kita bangga mempunyai Tuhan seperti ini? Tuhan yang sudah membuktikan seluruh kepada kita. Tuhan yang boleh kita anggap walk the talk. Tuhan sendiri yang sungguh-sungguh baik hati, berbelas kasih, rendah hati, sanggup berkorban di kayu salib dan wafat. Dan akhirnya dia sendiri menunjukkan bahwa setiap penyiksaan, penderitaan, adanya kebangkitan. Adakah kita bersyukur, berbangga mempunyai Tuhan seperti ini? Dan saudara-saudari, perkara yang seterusnya di dalam renungan kita pada pagi ini atau minggu ini, kita juga dijemput. Sebenarnya kita diingatkan, apapun Tuhan kita ini rajawi, sifat-sifat dia adalah seorang gembala yang baik. Kita juga diingatkan akan panggilan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang percaya kepada gembala Raja seperti Kristus ini. Kita dipanggil untuk meneladani rajawi Kristus ini. Kita dipanggil sebagai pengikut Kristus, orang Kristen yang sentiasa berbelas kasih, rendah diri, dan sentiasa berpihak kepada golongan yang rentan, vulnerable, orang yang tersisih, orang yang dihina, yang dipinggirkan dalam masyarakat, dan macam-macam lagi. Sebab saudara-saudari, in the end of our life, kita bukan diadili mengikut apa kualiti doa-doa hidup kita. Tuhan tidak akan tanya betapa banyak kau berdoa rosary dalam setiap hari, kau rajin kau pergi sembahyang hari Minggu. Dia tidak akan tanya begitu kalau kita sudah mati dan diadili nanti. Sebenarnya Tuhan akan mengadili kita bagaimana kita berrelasi, bagaimana kualiti relasi kita sesama manusia. Sebab Yesus mengatakan sedemikian di dalam pembacaan Injil pada hari ini, saudara-saudari. Apa yang Anda lakukan terhadap sesamamu, khususnya mereka yang rentan, yang terpinggir, yang miskin, yang hina, yang dipenjara, yang sakit, sebenarnya kamu lakukannya itu kepadaku. Jadi, jikalau kamu melakukan ini, marilah masuk ke bahagian kerajaan Allah di sebelah kananku, yaitu kawasan domba dan bukan kawasan kambing. Jadi saudara-saudara, Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah yang Yesus katakan.
Inilah juga panggilan kita, saudara-saudari, sebab Yesus sendiri telah membuktikan kepada kita sejak dari awal, sejak dari penderitaannya, sejak dari inkarnasi untuk masuk ke dunia menjadi sama seperti kita manusia, sebab Yesus melihat bahwa manusia ini juga adalah orang yang rentan, sebab kita ini semua dihanyutkan di dalam gelombang dosa. Dan Yesus sudah membuktikan melakukannya sedemikian, maka ini kalilah bahagian dan tugas kita, panggilan kita sebagai manusia, pengikut Kristus, untuk melakukan sedemikian apa yang Yesus lakukan kepada umat manusia. Jadi saudara-saudari, kita sebenarnya melalui rahmat pembaptisan kita sudah berkongsi, ya, 3 perkara trio munera dengan Yesus Kristus, tugas di dalam dunia ini, yaitu menjadi padri, menjadi nabi, dan juga menjadi raja, ya, prophet, priest, and king. Dan inilah salah satu rajawi yang kita kongsi sebenarnya dengan Yesus Kristus. Oleh itu saudara-saudari, saya tinggalkan kita semua di sini untuk renungan kita bersama. Yang pertama, adakah Yesus raja di dalam kehidupan kita? Adakah Yesus meraja dalam kehidupan kita? Dan yang kedua, adakah saya mampu meneladani mengikuti rajawi Kristus?